Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, channel yang membahas tentang materi pembelajaran IPS di SMP. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial budaya di era modern sangat berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada video kali ini, kita akan mengulas tentang pengertian dan bentuk-bentuk globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Sementara itu, Anthony Giddens mengartikan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan tempat-tempat jauh, sehingga peristiwa di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat lain sekian kilometer jauhnya, dan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan suatu proses yang mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, iptek, transportasi, dan budaya. Untuk mengetahui bentuk globalisasi, marilah kita ikuti pembahasannya dengan seksama. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang berikut, yakni globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang iptek, dan globalisasi bidang transportasi. Kita akan mengulasnya dengan jelas, mulai dari globalisasi bidang budaya. Globalisasi bidang budaya merupakan proses masuknya atau infiltrasi kebudayaan luar ke dalam kebudayaan lokal dan terjadi suatu proses naturalisasi kebudayaan luar. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, perjalanan luar negeri, dan peningkatan interaksi yang bersifat budaya melalui perkembangan media massa, terutama televisi, perfilman, musik, dan transmisi berita, serta olahraga internasional. Contoh globalisasi budaya dapat terlihat jelas pada percampuran masakan seperti yang terjadi di jaringan restoran cepat saji Amerika Serikat. Gerai makanan dan minuman McDonald's dan Starbucks adalah perusahaan Amerika Serikat yang dapat dijadikan sebagai contoh globalisasi budaya yang sekarang hampir ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan dapat dikatakan sangat mempengaruhi budaya makanan di dunia. Begitu juga dengan gaya pakaian ala Eropa, Jepang, dan Korea yang banyak diikuti oleh warga dunia, dapat dikatakan sebagai contoh globalisasi budaya. Kita lanjut ke bidang yang kedua, yakni globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi bidang komunikasi merupakan peristiwa terjadinya penyebaran secara luas tentang interaksi dan komunikasi dengan individu yang berbeda di berbagai belahan dunia sebagai salah satu dampak akibat globalisasi bidang iptek. Globalisasi dalam bidang komunikasi menjadikan hidup di dunia ini semakin tidak terbatas waktu dan tempat,
Seakan-akan segala hal yang ada di penjuru dunia dalam sekejap dapat kita ketahui. Kita dapat menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2018 yang diselenggarakan di Rusia tanpa perlu ke sana. Kita dapat menyaksikannya melalui televisi atau smartphone yang kita miliki. Proses pembelajaran jarak jauh melalui metode daring yang terjadi saat ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk globalisasi bidang komunikasi. Kenapa demikian? Hal ini tentunya tidak dapat terlaksana jika jaringan internet dan perangkat pendukungnya seperti smartphone, komputer beserta aplikasinya tidak ada. Kita lanjut ke bidang yang ketiga, yakni globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi adalah segala bentuk aktivitas ekonomi yang menunjukkan integrasi pasar antar negara tanpa hambatan batas teritorial dalam suatu negara. Gejala globalisasi ekonomi tampak pada sektor produksi, keuangan, investasi, dan perdagangan yang berpengaruh pada hubungan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Tahukah kalian maksud dari perdagangan bebas? Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Selain itu, kerjasama di bidang ekonomi antar negara juga telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Di Eropa terdapat EFTA, European Free Trade Association, dan European Community. Di kalangan negara-negara pengekspor minyak terdapat Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, sedangkan negara-negara lain juga membentuk organisasi kerjasama ekonomi. Selain dibentuknya organisasi internasional yang menandai globalisasi ekonomi, ada juga perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Cola, McDonald, KFC, Nike, Adidas, dan lain sebagainya. Pemasaran mereka tidak lagi di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Seolah dunia telah menjadi satu pasar, tidak ada lagi batas-batas yang menghambat operasi mereka. Kita lanjut, yang keempat adalah globalisasi bidang iptek. Globalisasi bisa lebih berkembang karena didukung oleh kemajuan iptek. Dengan kemajuan iptek seperti yang sekarang ini, mungkin tidak satupun negara di dunia bisa menolak pengaruh globalisasi. Globalisasi dalam bidang iptek merupakan suatu peristiwa di mana informasi, pengetahuan, teknologi, dan komputerisasi menyebar ke seluruh belahan dunia. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. Globalisasi iptek sendiri membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya, munculnya alat teknologi yang canggih seperti komputer, permesinan, dan penggunaan internet secara luas. Globalisasi yang terjadi dalam bidang iptek di Indonesia adalah pengaruh kemajuan iptek dari luar negeri. Banyak teknologi dari negara maju yang masuk ke Indonesia, seperti teknologi transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, dan lain sebagainya. Masuknya teknologi ini sangat berpengaruh bagi aktivitas masyarakat. Ini bisa terlihat pada transportasi menjadi lebih cepat, komunikasi dan akses informasi menjadi lebih mudah, beberapa mesin bisa membantu pekerjaan bahkan menggantikan peran manusia. Selanjutnya, memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli dengan adanya e-commerce atau perdagangan elektronik dan online. Yang terakhir adalah globalisasi bidang transportasi. Globalisasi bidang transportasi merupakan salah satu peristiwa kemajuan dan persamaan alat transportasi atau sarana transportasi yang bersifat universal di seluruh dunia dan mencakup jarak atau wilayah yang lebih luas agar manusia mampu menjangkau daerah yang lebih jauh. Teknologi transportasi merupakan sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
Transportasi digunakan dan diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Mereka berusaha melakukan berbagai inovasi. Contohnya, penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan, sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya. Inovasi dari angkutan publik seperti kereta, bus, pesawat, ataupun kapal laut juga tidak kalah mengagumkan. Saat ini, bus mempunyai inovasi yang sangat menarik bagi pemakainya. Salah satunya adalah bus dengan free wifi. Perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi ini tentunya sangat membantu kehidupan sehari-hari manusia. Seperti masyarakat di pedesaan, transportasi sangat diperlukan dalam menyalurkan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan ke perkotaan yang mempermudah hubungan perekonomian masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan. Selain itu, dengan adanya teknologi transportasi, kita dapat mempersingkat waktu perjalanan dan tidak memerlukan waktu banyak dalam menempuh perjalanan. Berikut adalah contoh globalisasi transportasi. Yang pertama, berkembangnya industrialisasi terhadap transportasi seperti Shinkansen, subway, bus, dan berbagai jenis transportasi lainnya yang beroperasi di darat, laut, dan udara. Yang kedua, penggunaan teknologi otomatis, radar, dan pendeteksi kemacetan. Yang ketiga, pengiriman barang semakin cepat. Dan yang keempat adalah penggunaan pesawat terbang dan kapal pesiar. Saat ini kita juga tidak perlu khawatir dan bahkan takut tersesat jika bepergian ke suatu tempat karena adanya teknologi GPS yang bisa menuntun kita ke tempat yang ingin dituju. Teknologi GPS ini dapat kita manfaatkan lewat aplikasi Google Maps yang biasanya sudah terpasang di smartphone yang kita miliki. Setelah memahami pengertian dan bentuk-bentuk globalisasi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya globalisasi adalah kemajuan iptek, pasar bebas, migrasi penduduk, dan transparansi pers yang menyebabkan kita dapat mengetahui berbagai hal yang terjadi di belahan dunia yang lain melalui media komunikasi. Sekian penjelasan materi kita di video kali ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.